Wake up, sleepyhead. Dita menggeliat dalam tidur nyenyaknya. Dennis menyapu helai rambut gadis itu dengan jemarinya. Kepalanya menunduk, mendaratkan kecupan lembut di pelipis Dita. Ia sudah membangunkan gadis itu sejak 10 menit yang lalu. Dita mungkin merasa lelah, karenanya gadis itu belum juga mau bangun. Membenahi selimut yang membalut tubuh si cantik, Dennis kemudian menegakkan tubuh dan melangkah keluar dari kamar itu. Sebenarnya ia hendak mengajak Dita menuju danau di sebelah utara villa. Berjalan-jalan di sana di pagi hari akan membuat tubuh mereka segar. Dita akhirnya bangun juga saat sinar matahari sampai di bagian wajahnya. Ia mengerjap dan menyipitkan mata dengan malas. Diusapnya kedua matanya dengan tangan, bangkit duduk, dan merenggangkan tubuh. Entah mengapa otot-ototnya pagi ini terasa kaku dan tubuhnya terasa pegal. Menguap satu kali, Dita lantas menemukan dirinya tak berbusana di bawah selimut yang sudah melorot itu. Kedua matanya membelalak, mulutnya pun terbuka untuk kemudian satu teriakan menyusul dengan menggema. "Aa!" Dennis yang berada di luar kamar pun terkejut. Buru-buru ia kembali ke kamar untuk menemui istrinya dan melihat apa yang terjadi. Begitu membuka pintu, didapatinya Dita duduk di tempat tidur sambil memeluk selimut di dadanya. Wajah gadis itu memerah, dua matanya mendelik ke arahnya. "Kenapa?" tanyanya cemas. Dita mendengkus dan membuang muka. Dennis mengernyit, perlahan mendekat ke arah si cantik yang nampaknya tengah merajuk itu. "Kamu sudah kubangunkan tadi," ujarnya, mengira rajukan Dita adalah karena ia tak membangunkan gadis itu. "Apain aku?" tanya Dita galak. "Hah?" Dennis melongo. Sepersekian detik kemudian lelaki itu menutup mulutnya yang menyemburkan tawa. Dita yang berteriak dan merajuk karena apa yang telah mereka lakukan semalam sama sekali tidak terlintas di kepalanya. Dennis berdeham. "Memangnya aku apain kamu?" "Tahu ah," ketus Dita sebagai jawaban. Ia menurunkan kakinya, berdiri dan mulai melangkah. Hal yang tak ia sangka, kakinya tak cukup kuat untuk menopang tubuhnya sendiri, membuat tubuhnya yang terbungkus selimut langsung terduduk begitu saja di lantai. Melihatnya, Dennis kembali terbahak. Menghibur sekali kelakuan si cantik yang sudah tak gadis lagi, walau Dennis lebih senang menyebutnya sebagai seorang gadis itu. Dita memandang suaminya sebal ditambah malu. Ia tak tahu sudah berapa konyol dirinya di mata Dennis sampai-sampai Dennis tertawa hingga wajah lelaki itu memerah. "Aa!" Semakin kesal karena Dennis tak juga berhenti tertawa, dada Dita naik turun dengan cepat. Salah siapa dirinya sekonyol ini sekarang? Perutnya terasa sakit saat Dennis kemudian berhenti tertawa. Lelaki itu melangkah dan berjongkok di hadapan Dita. Sudut bibirnya terangkat, memandang si cantik yang sedang merengut. Lengan Dennis terulur untuk membantu Dita, tapi Dita menolaknya dengan ketus. "Aku bantu," bujuk Dennis sabar. Lantas diangkatnya Dita ke gendongannya. Ia membawa gadis yang bergulung selimut itu ke kamar mandi, kembali mengingat kejadian semalam yang membuat Dita secara utuh menjadi seorang istri. Semalam Dennis tak jadi keluar untuk membeli cilok. Sebaliknya, ia kembali ke kamar menyusul istrinya. Setelah melewati beberapa bujuk rayu yang manis, akhirnya malam pertama mereka terjadi. Jahat. Suara Dita mengembalikan lamunan Dennis ke dunia saat ini. "Jahat apa? Aku kan semalam belum siap." "Tapi mau kan?" Dita memukul lengan Dennis. Dennis menangkap tangan gadis itu dan mengecupnya. Hal yang tak urung mengobati kekesalan Dita dalam waktu singkat. "Kamu kan sudah jadi istri. Siap enggak siap, kamu harus mau melakukannya." "Tapi kan..." "Masih ada tapi." Alis Dennis terangkat. Dengan bibir mencubit, Dita menggeleng. Dennis mengusap kepala gadis itu lembut, tahu bahwa setiap perlakuan penuh perhatiannya akan selalu bisa memperbaiki mood istrinya yang cantik.
Memangnya masih sakit? Dita menggeleng. Kalau begitu sekarang mandi. Dita mengangguk. Dennis meninggalkan gadis itu di kamar mandi, tapi baru sampai di ambang pintu, Dita kembali memanggilnya. Kenapa? Melalui bulu matanya yang lentik, Dita bertanya malu-malu. Udah mandi. Jangan salahkan Dennis bila acara mandi itu berlangsung lama sekali. Kalau Dennis tak lebih dulu memutuskan untuk keluar dari kamar mandi, mungkin mereka akan berakhir keriput saking lama waktu yang mereka habiskan untuk mandi bersama tersebut. Sekeluarnya dari kamar dengan pakaian yang sudah lengkap, yaitu saat matahari sudah meninggi, Dita mendapati Dennis berada di dapur dan sedang menyiapkan sesuatu. Bisa masak. Dita mencolek bumbu tempe yang terhidang di meja makan. Beli tadi. Lagi pula tak ada bahan masakan yang bisa dimasak. Kalau hanya memasak sederhana, Dennis bisa. Ia sempat belajar sewaktu kuliah dan ngekos dulu. Kok cepat? Kamu yang mandinya lama? Salah siapa coba? Salah siapa? Dennis balik bertanya sambil menoleh. Ia meraih pinggang Dita dengan tangannya. Salah siapa, Ulangnya sambil mengecup ujung hidung Dita. Dita melepaskan diri sambil terkikik. Gadis itu duduk dengan lincah menyiapkan piring. Ia mendorong Dennis agar duduk lalu menyeret kursi ke dekatnya. Dennis hanya memperhatikannya dalam diam saat Dita menyendok nasi dan mengarahkan sendok itu ke mulutnya. Dennis menerima suapan itu, membuat Dita mengulum senyum riang. Hari ini kita mau kemana, Lihat danau? Dita memasang tampang tertarik, sekali lagi menyuapi Dennis. Aku akan makan sendiri, kamu makan juga, Gih. Dennis merebut sendok di tangan gadis itu. Emangnya di sini ada danau? Di sebelah utara villa ini. Dita mengangguk-angguk. Usai menghabiskan sarapan yang sudah telat itu, Dita buru-buru mengajak Dennis untuk pergi ke danau. Gadis itu berjalan lebih dulu, sementara Dennis mengikutinya dari belakang dengan leher berkalung kamera digital. Beberapa kali ia membidik Dita yang saat itu memakai gaun terusan selutut berwarna putih. Kemana? Dita berbalik ke arahnya. Dennis membidik sekali lagi, membuat Dita berlari menghampirinya untuk melihat hasil foto dari kamera lelaki itu. Aku cantik ya, Tanya gadis itu percaya diri. Dennis mendahuluinya. Dita mencibir kelakuan lelaki itu. Setengah berlari ia menyusul Dennis untuk kemudian memeluk lengan suaminya. Mereka berjalan beriringan. Kenapa putus sama pacarnya? Pacar? Yang ketemu aku di taman pas jogging dulu. Kamu kan lagi marahan sama pacar kamu, Dennis kemudian ingat saat itu. Itu adalah saat Niar menelpon dan membatalkan kepulangannya. Itu juga adalah saat Dennis marah-marah tak jelas terhadap gadis yang kini menjadi istrinya. Jangan bicarakan itu. Belum bisa move on ya? Goda Dita kemudian. Dennis membuang napas berat. Tanpa menjawab, ia menarik lengannya dari pelukan Dita. Selama dekat dengan Dita, ia sudah tak memikirkan Daniar lagi. Ia fokus bahwa Dita adalah istrinya, satu-satunya perempuan yang harus ia pikirkan. Mengingat Daniar lagi, membuat Dennis mau tak mau kembali mengingat rasa kecewanya. Dita menyusul lelaki itu. Sekarang tak jauh di hadapannya terbentang danau yang airnya berwarna hijau lumut. Dita berlari mendekat dan berjongkok di tepi danau itu. Wajahnya yang menunduk tercermin di permukaan air. Kedua tangannya terulur, meraup air itu ke telapaknya. Ternyata air itu jernih dan dingin. Karena mereka datang di siang hari saat matahari sedang bersinar terik, danau itu terlihat berkilauan karena tertempa sinarnya. Terlihat seperti ada butiran berlian di permukaan air danau itu. Meskipun matahari tengah bersemangat, Dita tak merasa kepanasan. Semilir angin yang menerbangkan helai rambutnya mungkin menjadi penyebab sejuknya tempat itu.
Atau mungkin juga karena pohon besar berdaun rindang yang kini menaunginya. Apapun itu, Dita memutuskan untuk menyukai danau tersebut. "Kamu harusnya mengikat rambut," tegur Dennis yang ikut berjongkok di sebelah Dita. Lelaki itu sudah melepaskan alas kakinya, celananya juga sudah ditekuk. Tak lama kemudian, kedua kaki Dennis sudah masuk ke dalam air. Nggak apa-apa kayak gitu." "Kenapa?" Dennis balik bertanya. "Kalau ada ular, kamu yang kujadikan umpan nanti." Dita memukul pundak Dennis karena ucapan lelaki itu. Ia melepas sepatunya dan menyusul Dennis dengan memasukkan kedua kakinya ke dalam air. Air itu benar-benar dingin. Tanah di dalam danau yang dipijaknya terasa agak licin. "Aku suka tempat ini, A." "Aku juga." Dennis merasakan kepala Dita bersandar di bahunya. Ia mengusap kepala gadis itu sekilas. "A sering kesini?" "Ya." Dennis mengangguk. "Kalau sedang suntuk." "Lain kali ajak aku lagi. Setelah ini mungkin kamu akan lebih sibuk." Dita menumpukan dagunya di pundak Dennis. "Sibuk apa?" "Menjadi seorang istri sambil kuliah. Kamu harus bisa membagi waktu." Aku harus kuliah ya?" tanya Dita sangsi. Pasalnya, sampai saat ini pun Dita tak memikirkan hal itu. Entahlah, ia juga tak mengerti mengapa dirinya tak punya keinginan yang kuat. Padahal ia dari kalangan berada. Padahal di luar sana banyak orang yang ingin melanjutkan kuliah tapi terkendala soal materi. Nyatanya mindset orang memang berbeda-beda. Ada mereka yang hendak melanjutkan pendidikan setinggi mungkin, namun ada saja halangannya. Ada pula mereka yang tak berkeinginan, justru lebih beruntung karena tak mendapat kemalangan apapun. Memangnya kamu tidak ingin seperti teman-teman kamu yang lain, memasuki dunia kampus? Aku udah ngerasa cukup buat belajar. Dita kembali menyandarkan kepalanya. Jemarinya terangkat, membuat Dennis bisa melihat adanya cincin di jari manis gadis itu. Aku mau jadi istri yang baik buat HA, yang ada di rumah pas kamu pulang, yang langsung datang pas kamu panggil, yang selalu ada pas kamu butuh. Sesederhana itu. Dennis tersenyum kecut. Sangat sederhana dan hampir-hampir dewasa keinginan Dita. Dennis seketika tahu bahwa Dita telah mempersembahkan seluruh hal yang gadis itu miliki hanya untuknya. Sekarang gilirannya untuk memberikan hal yang sama. "Kalau kamu tidak lanjut kuliah sekarang, aku tidak mau ada kata seandainya di akhir. Karena itu, kamu harus memilih kampus mana yang kamu mau." "Emangnya nggak apa-apa kalau aku nggak selalu ada buat AA? Aku akan lebih senang kalau istriku berpendidikan tinggi." Dennis menyentuh jari manis Dita. Karena istri yang baik dan berpendidikan akan menghasilkan keturunan yang baik juga nantinya. Panggil Dita sampai Dennis menoleh. Gadis itu tersenyum amat manis. "Makasih." "Untuk apa?" "Sudah memilihku menjadi istri kamu." Dennis tertegun mendengarnya. Terlebih melihat senyum tulus dan manis itu. Kedua sudut bibirnya ikut terangkat bersama dengan tangannya yang membelai pipi istri cantiknya. Ia mencondongkan kepala, mata Dita sudah terpejam. Dennis tidak ragu untuk mendaratkan kecupannya di kening gadis itu.